Halo, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Ketemu lagi bareng-bareng kita di sini di segmen Creating Talk. Hari ini kita akan berbicara soal teknologi dari sisi people, hal yang serius dengan cara yang nggak serius, gitu ya. Nah, hari ini tuh kita akan membahas soal how we build the people, gitu, di teknologi company, gitu, untuk menjawab challenges atau tantangan di digital trend gitu ya. Nah, ini pertama kali kami berdua di sini. Saya Adityo Wibisono, Head of HC dari Sapiens Teknologi. Nah, hari ini kita akan berdiskusi ya, berkaitan dengan people. Nah, bersama juga hari ini gua kedatangan bareng-bareng dengan bro gua gitu ya. Jadi ini ada Bro Trias Rahmi Diharja. Jadi Bro Trias ini adalah salah satu chief, jadi Chief Digital Officer di Sapiens Teknologi Indonesia yang secara de facto itu jumlah membernya paling banyak di Sapiens gitu ya. Oh yes, apa kabar? Baik. Nah, gimana kabar lu? Alhamdulillah baik. Nah ini memang penampilan perdana gue nih di... Sama, kita juga sama ya? sama. Nah, Ini perdana coy. Oh dipikir udah berkali-kali nih, karena memang di Sapiens tuh banyak artis juga gitu kan. Ya. Cuman teman-teman mungkin lihatnya yang itu lagi. Nah sekarang kita berdua mungkin muka-muka baru nih di Creating Talk Sapiens gitu. Oke, jadi ini memang bener ya kita ngebahas people di digital technology company gitu ya. Definitely. Dan sekali lagi lo bilang tadi ada disclaimer bahwa tim gue di tim digital itu memang yang punya pasukan paling banyak. Nah, cuman kan ya gue bicara Sapiens secara perusahaan kan tidak hanya tim gue aja nih. Nah, gue pengen tahu sih, sebenarnya gue udah tahu, gue pengen teman-teman tahu di sana bahwa seberapa bervariasinya sih atau katakanlah role-role yang ada, kemudian secara jumlah. Oke, let's say gue 100-an orang gitu ya, cuman secara total tuh Sapiens tuh berapa orang nih sekarang? Nah, kalau kita berbicara jumlah populasi kita sebenarnya, people kita, nah gue akan bercerita sedikit nih, gue akan tarik mundur nih, gitu ya. Jadi kita mau sharing hari ini. Sapiens itu memulai preparation sebagai entity itu di 2018. 2018, oke. Oke, so far 2018 itu kita memulai operasional tuh di 2019 lah, awal 2019. Jumlah kita pada saat itu kurang lebih 76 mungkin, 76 orang. Nah, dan sampai saat ini itu sudah growth sudah mungkin di angka 313 bro. Oke. Ya kan? Berarti berapa tahun dulu? 2018? 5 tahun ya? Oh kita baru ulang tahun kemarin. Selamat ulang tahun buat Sapiens dulu ya. Jadi 5 tahun. Jadi kalau 5 tahun secara perusahaan, cuman memang backgroundnya tuh tidak 5 tahun juga sih sebenarnya. Kita kan spin off ya dari ICT. Nah ini ceritanya panjang nih kalau mau ceritain itu. Jadi artinya secara organisasi bisa dibilang cukup bisa dibilang cukup mature. Tapi Sapiens sendiri berdiri itu baru 5 tahun berarti ya. Dan udah berkembang dari 76 menjadi 313. Oke, good. Nah, itu kira-kira perkembangan people kita ya. Nah, tapi sebenarnya gini, gue akan masuk langsung ke topik nih. Oke. Ya, karena kalau seperti yang udah gue sampaikan tadi ke ex-people bahwa tim lu adalah tim yang paling gede. Nah, pertanyaan pertama, ya jadi how you manage the team, how you manage the people. Manage the people ya, memang sekali lagi kita kalau bicara ke judulnya lagi gitu ya, ke topiknya adalah bagaimana membangun talent atau membangun people di tech company untuk menghadapi digital trend gitu ya. Nah, gue juga mau cerita sebelum ke sana, Sapiens itu walaupun baru berdiri 5 tahun, sebenarnya terdiri atau kita punya leadership yang juga sudah lama berkecimpung di dunia IT. Nah, kemudian Sapiens kan tergabung dalam satu grup besar nih, dan secara project itu bahkan seringkali menjadi tim atau berkolaborasi dengan global firm consulting company. Nah, let's say kita sebut aja ya. Judul ini sebut merek nih ya? Sebut merek aja, kita nggak apa kan? Oke. Nah, jadi kita di Sapiens tuh seringkali bekerja sama dengan McKinsey. Oke. Nah, gue nggak bicara McKinsey-nya, cuman gue mau bicara bahwa tadi tren teknologi. Jadi secara
tren McKinsey itu ada ntar artikelnya, mungkin nanti kita bisa share artikel tertentunya ya, spesifik artikelnya. Jadi ada 15 tren dan dibagi menjadi sekitar ada 5 grup lah, mulai dari revolution of AI revolution, cutting edge engineering, kemudian building the digital future, sustainable world, sama ada compute and connectivity frontiers. Nah itu trennya lah ya kalau kita bicara tren. Nah bagaimana sih sebenarnya kita membangun talent kita untuk menuju atau menghadapi tren tersebut gitu ya. Nah nanti gue cerita lah ntar di Indonesia seperti apa. Nah di sisi lain juga di artikel tersebut, artikel yang sama dibilang bahwa kalau kita berkaca kepada teknologi company yang lain, let's say Facebook, Amazon, itu mereka mulai 2 tahun lalu ya, mungkin di antara sebelum ataupun pada saat pandemi mulai, mereka berencana untuk merekrut ribuan orang. Ribuan orang untuk bangun yang namanya, kalau di Facebook ada metaverse ya. Kemudian di Amazon dengan segala macam inisiatif, mereka buka kantor di mana-mana, mereka juga rencana rekrut ribuan orang. Cuman intinya adalah di sisi lain ada juga nih tech company yang juga layoff besar-besaran. Nah itu kan bagaimana balance itu ya, demand di sisi lain ada, kemudian juga company apalagi menjelang COVID mesti ada efisiensi, nah itu perlu diimbangi gitu ya. Nah itulah bisa dibilang creativity dalam membangun tim dibutuhkan, karena di Sapiens pun kan sama-sama tahu ya bahwa katakanlah kita merekrut pengennya orang-orang yang high flyer, dan yang tidak high flyer tentunya kita mesti berikan kompensasi kan gitu ya. Maksudnya itu sesuatu yang bisa dibilang biasa kita lakukan juga, bener gak sih? Ya betul banget, betul. Oke. Nah sebelum masuk ke situ sih sebenarnya gini, salah satu requirement kita untuk people kita kan adalah orang-orang yang kreatif ya. Ya. Karena kita di industri yang pace bisnis, pace changes itu rapid banget, cepet banget gitu. Nah sebelum masuk ke yang tadi lu tanya gitu, maksudnya gua pengen nanya dulu sebelumnya gitu ya, maksudnya how you manage creativity dalam sebuah challenges ini nih gitu, maksudnya digital trend kan maksudnya pilihannya cuma 2 gitu, maksudnya kita survive atau gulung tikar gitu aja. Ya benar, makanya tadi gue bilang kan bahwa di satu sisi orang mau rekrut banyak tapi juga satu layoff gitu ya. Nah itu kan juga tantangan di teknologi ya. Nah kalau gue bilang sih dari segi creativity, kalau gue baginya ada 2, di Sapiens juga dibagi 2 ya. Nah mungkin lo sebagai HC ntar nambahin nih. Kalau gue untuk tech people itu yang penting ada 2, yaitu pertama area bermain atau playground lah. Saya bilang playgroundnya kita mesti ada nih supaya orang-orang ini kreatif. Kan kalau emang tiba-tiba kita nggak punya playground, agak susah nih orang untuk bisa mengembangkan capability-nya kan. Let's say dia belajar terus tanpa ada the real use case, the real project, the real client, berat tuh. Nah itu area bermain. Nah playground sendiri ini secara spesifik apa nih? Apakah ruang untuk aktualisasi diri, atau lu berikan kesempatan teman-teman tech team lu gitu, maksudnya untuk bisa mendevelop their ideas gitu maksudnya, atau gimana nih? Jadi gini, kalau kita ibaratnya gini ya, kalau orang udah punya playground sendiri, mereka setidaknya punya tempat untuk berkreasi gitu kan ya. Jadi yang pertama kita harus buat playgroundnya, manajemen harus buat playgroundnya. Nah sekali lagi kalau kita bicara tadi kan gue mau cerita tren teknologi ada 15 dengan 5 kategori yang dari McKinsey. Nah mereka spesifik ke Indonesia membagi kalau nggak salah ada 4, clean tech gitu ya, kemudian ada cloud sama IoT sama proses automation. Nah hubungannya apa nih sama Sapiens? Sapiens tuh kalau kita bicara area bermainnya, kita selalu membaginya ada yang namanya vertical solution sama horizontal solution. Nah kita kan balik lagi tergabung di satu grup besar nih, Indica Energy, di mana di dalamnya kita juga support beberapa bisnis. Contoh tadi yang clean tech ya, kalau kita bilang tren clean tech itu kan kaitannya dengan apa sih yang saya lagi hype, electric vehicle kan? Ya lagi tren ya. Electric vehicle lagi tren tuh, motor di mana-mana. Nah, Alpha Motor itu salah satu produknya grupnya Indica Energy Group. Nah, kemudian itu area bermain yang pertama. Jadi artinya yang membangun
sistem ataupun aplikasi bahkan IoT firmware-nya itu Sapiens. Itu area bermain yang katakanlah gue gabungkan dalam vertical solution ya. Kemudian ada lagi kalau kita bicara IoT, tadi udah tergabung juga di solusi yang untuk Alpha Motor. Nah itu juga area bermain yang dimana teman-teman nih, itu semua anak-anak Sapiens tuh yang bikin. Mereka seneng banget ketika dapetin area bermain itu, mereka excited dan sekaligus mereka harus terus keep up sama teknologinya gitu kan. Nah, kemudian masih banyak lagi. Misalnya katakanlah kita di forestry, kita bikin solusi untuk penanaman, bisa dibilang penanaman sebuah tanaman ya untuk memproduksi wood pellet gitu, the new renewable energy lah ya. Nah, itu pengganti batu bara gitu misalnya katakanlah. Nah, itu juga ada sistem kan untuk bisa dibangun untuk membantu perusahaan tersebut meneliti dari mulai pembibitan sampai nanti area tanam yang emang layak untuk ditanam. Nah, jadi baik lagi area bermain itu penting. Area bermain itu penting karena dengan adanya area bermain mereka bisa berkreasi. Yang sebelumnya aktualisasi dirinya dapat gitu kan. Bayangin lo dari sebelumnya nggak tahu gimana kita kan selama ini B2B ya di Sapiens, dengan adanya motor listrik ini itu kita jadi B2C. Kita mesti mikirin nih, kalau orang mau beli langsung motor, aplikasinya masih seperti apa gitu. Nah itu kreativitas yang emang akhirnya ada dan kita bangun di tim Sapiens dengan area bermain tadi. Itu tadi yang vertical industry. Yang ada horizontal ada lagi ceritanya. Ceritanya kalau vertikal kan tadi tuh specific industry, electric vehicle lah, forestry dan lain-lain. Kemudian kalau yang di area horizontal kita bisa bilang yang paling aplikasi yang let's say semua company butuh ERP contohnya. Nah ERP ini kita kan selalu berkutat dengan yang namanya SAP. Nah kita di tahun 2019 itu juga mulai explore yang namanya Odoo, another ERP solution yang memang katakanlah lebih ramah kantong lah ya bisa dibilang buat perusahaan-perusahaan gitu ya. Nah itu gimana kita bisa bahkan tim-tim yang ada, tim yang tadinya orang SAP, jadi ibaratnya kayak pindah mazhab. Pindah mazhab. Ya ini bahasa gue mungkin kalau ini jadi artinya gini kan, kadang-kadang kan programmer nggak mau kan, wah gua udah di spesifik teknologi tertentu gitu ya. Nah ini mau nih anak-anak. Biasanya tuh orang-orang SAP itu begitu. Nah itu dia makanya gue highlight nih SAP, bahkan temen-temen nih ada yang udah bergeser ke Odoo. Bahkan gue rekrut beberapa orang-orang dari kita banyak alumni dari Global Firm juga ya. Gitu. Itu dari SAP gue suruh jalanin Odoo bisnis. Gimana nggak kreatif coba? Nah mereka juga kreatif tuh. Dulu di SAP begini, di Odoo jadi begini. Nah itu baik lagi ya, area bermain kalau di tempat gue bilang ya ada di vertical industry, vertical solution sama horizontal solution. Nah yaudah itulah yang akhirnya mereka akhirnya kreatif. Gitu. Nah itu yang pertama. Ini panjang nih, gue excited banget kalau ngomongin ini. Jadi lo mesti berhentiin gue men. Baik-baik tuh. Kali aus gitu. Oh iya bener, tapi sampai lupa nih ada minum lu ya. Karena ada yang kedua Dit. Nanti giliran gue soalnya nih, kayaknya banyak yang ngerocos. Nah yang kedua, setelah kita punya area bermain, ya kita buat kompetisinya. Kan area bermain udah ada nih. Bahkan the real use case, the real project, the real client, mereka berlomba-lomba deh jadi salah satu tim dalam membuat sistem untuk klien tertentu gitu ya. Ya udah kita kompetisiin. Kalau udah kompetisi kan orang semua pada seneng kan, dan kita mungkin lo ntar cerita di HC kan ada OKR dan lain-lain, kemudian ada macam-macam lah ya, yang akhirnya mengukur performance dari setiap tim kita. Nah itu gue juga mengukur gitu ya, ini anak oke nih, ini anak masih kurang, mesti diimprove gitu. Nah itu yang akhirnya kompetisi itu akhirnya mereka terus berkreasi, dan akhirnya ya kita lihat yang paling kreatif, yang paling survive. Ya jadi gue pengen ya menarik juga kalau tadi berbicara kontekstual terhadap si kreativitas gitu ya. Jadi kayaknya itu memang kita lakukan itu bahkan dari ini ya, dari awal ketika kita memang mau meng-hire seseorang gitu.
Iya. ya kan? Itu memang itu. Jadi the process of recruitment juga akan menjadi challenge ketika bagaimana kita apa ya, maksudnya mendigging lah gitu, mencari tahu lah ya gitu. Kita pengen tahu nih orang ini kreatif atau enggak, cocok atau enggak dengan culture kita dan lain-lain. Nah, sehingga proses rekrutmen itu memang menjadi hal yang crucial gitu ya. Jadi kita gitu maksudnya. Nah, challenges-nya adalah sebenarnya di kita ini karena post pandemic, bukan post pandemic bahkan. Jadi pas di masa pandemi itu kan memang IT industry itu memang growth-nya langsung gitu maksudnya. Ya, everyone pengen bikin IT company gitu maksudnya. Jadi everyone pengen kerja di IT company. Satu, karena fleksibilitas gitu ya. Yang kedua juga karena memang si teknologi ini berkembangnya ya bukan monoton gue bilangnya. Jadi memang fokus di area itu langsung industri semuanya mengimplementasi hybrid, teknologi yang mensupport itu dan lain-lain gitu. Nah, tapi ada gap sebenarnya di situ. Nah, gapnya adalah salah satunya adalah culture. Culture tuh akan menjadi gap di situ. Karena suka atau tidak suka, kita maksudnya sebenarnya ketika pandemi itu membiasakan diri kita untuk unsocialize. Gitu, jadi kita terbiasa bekerja sendiri ya, walaupun bekerja dalam tim kita maksudnya ya itu pun itu kan online gitu maksudnya, sehingga itu ada gap, maksudnya ada gap culture yang memang yang tadinya mungkin salah satu culture kita adalah values-nya itu adalah collaboration gitu ya maksudnya. Nah, itu tuh sebenarnya yang jadi challenge post pandemic sekarang gitu ya. Nah, tapi dari satu sisi compensation and benefit itu juga jadi challenge juga. Nah gitu. Perkembangan teknologi, perkembangan company yang bergerak di teknologi juga memang me-require kita untuk terus-menerus gitu, maksudnya cautious dan aware untuk melakukan changes dalam hal combine. Karena talent war kan tidak diukur hanya kalau lo bilang maksudnya, oh kalau misalnya ada X people yang pengen kerja di Sapiens, sebetulnya, oh X people banyak nih playgroundnya, gitu maksudnya di Sapiens banyak playgroundnya, kan nggak melulu itu gitu maksudnya. Tapi pasti dia juga ngeliat maksudnya bagaimana kulturnya, bagaimana combine-nya gitu maksudnya. Nah, combine ini pun gitu maksudnya tidak bisa serta-merta harus, maksudnya tidak serta-merta, wah kita harus gede gitu maksudnya. Harus. Intinya kan adalah secara komposisi itu akan menjadi salah satu pull factor lah, pull factor kita gitu maksudnya, dibuat sedemikian sehingga itu atraktif. Nah, sampai di bagaimana kita bisa merating apa yang kita bicarakan tadi kan, maksudnya kalau ada orang, ada tim atau engineer kita atau tim lo yang maksudnya yang nggak happy kan ya sama aja kan itu maksudnya. Ya, tapi kalau gue lihat lu tadi bicara bahwa oh ini tantangannya banyak ya, mulai dari ya gue juga kalau dari tim gue lah katakan ya, kita pengen perlu orang kan, cari dong orang yang AIWO kreatif dan itu berarti mulai dari recruiting itu ya yang emang agak-agak berat. Cuman tadi gue yang menarik yang mau gue angkat soal itu kan apa namanya, oke lah kombinnya nggak harus gede, uang bukan segala-galanya tapi segala-galanya butuh uang sebenarnya. Wah, iya. Tapi bukan itu ya, maksudnya gitu ya. Jadi artinya, jadi uang oke, cuman mesti happy ya lo bilang tadi ya. Iya dong, harus happy. Oke. Nah, memang ini yang happy juga di sisi lain bisa dengan berbagai macam cara ya. Betul. Oke. Nah, ya menarik banget memang kalau kita ngomongin balik lagi ke nih building talent, kita udah ada nih area bermain, udah ada kompetisi, udah ada katakanlah proses people experience dari mulai hiring sampai ujung gitu ya, kan apa sih namanya, hire to retire ya kalau proses itu ya. Nah, kita juga mau cerita nih, gue mau cerita nih soal bagaimana ketika udah ada semuanya itu kita mesti build capability-nya from time to time kan, karena tren kan naik terus nih. Tadi bayangin dari 15 tren di Indonesia kata McKinsey lagi tadi cuman baru 4 nih di Indonesia yang lagi berkembang gitu kan. Nah, gimana kita bisa membangun capability gitu ya.
Nah, di HC kan ada budget sendiri pasti ya? Sudah pasti pasti, dong. sudah pasti. Kan Iya. sekarang kita lagi budgeting. Ya, oh iya bener nih. Ini lagi mau submit nih. Jadi gue mesti memastikan capability tim gue itu terisi dengan gap yang ada dari sisi teknologi. Gue mesti punya kurikulum gitu kan, Yeah, dari of setiap course. engineers itu akan dibudgetkan untuk mengikuti training yang mereka butuhkan. Dan juga yang seru tuh sebenarnya di Sapiens kita juga punya kebiasaan setelah orang mengikuti training dan lulus di trainingnya, kan ini harus sharing kan, Ya, yang ya, tiap betul, hari Kamis sekarang Ya, ya, ya. Kamis sore ya. Oh, Suruh di sharing tuh. Sapiens Academy. Sapiens Academy. Nah, Betul, betul. nanti lo ceritain tuh Sapiens Academy gimana tuh. Nah itu kan build capability kan salah satunya itu tuh. Nah itu menarik tuh. Nah, jadi kalau kita bicara Sapiens Academy itu adalah salah satu bentuk keseriusan kita dari sisi korporat gitu ya, gitu ya, untuk membekali gitu ya, membekali dan memberikan ruang untuk teman-teman gitu ya, maksudnya untuk di employee untuk bisa growth. Ya, jadi secara keseluruhan gitu, maksudnya kan kita secara corporate maksudnya tidak hanya memiliki ekspektasi bahwa teman-teman bisa mendeliver solusi, mendeliver produk dan lain-lain as expected gitu ya. Tapi juga mereka juga ya kalau dari sisi HC sih concern banget dengan bagaimana kita memenuhi ekspektasi personalnya. Ya. Jadi ekspektasi personal adalah salah satunya adalah ya sudah pasti karir. Ya gitu ya, sudah pasti karir. Nah, ini adalah salah satu budaya learning yang memang dibangun yang memang dari kita untuk kita. Gitu maksudnya. Karena as you know, gitu maksudnya kesibukan kita kan teman-teman sibuk banget gitu, waktunya juga terbatas gitu. Nah, jadi kita pengen membangun gimana caranya supaya apa yang teman-teman pelajarin gitu maksudnya bisa didapat juga maksudnya. Contoh misalnya Sapiens Academy maksudnya ada misalnya gua habis certified apa gitu ya. Misalnya CHRP atau apa, yang itu nanti akan kita share gitu maksudnya. Kita akan share ke employee, ke halayak gitu maksudnya. Nah, dan itu menjadi kredit buat mereka gitu ya. Di samping kita mereka sendiri masing-masing punya target masing-masing gitu ya, target learning, karena kan kalau di kita kalau dalam konteks karir gitu maksudnya promoted itu basisnya adalah readiness. Jadi nggak karena memang lu udah kerja 15 tahun, lu udah kerja 10 tahun, jadi makanya kita harus promote, enggak gitu. Jadi memang betul-betul readiness gitu, maksudnya kesiapan teman-teman, kesiapan employee untuk bisa step up gitu. Nah, jadi memang itu budayanya gitu ya. Jadi budaya agile lah bisa dibilang. Pembelajaran kita tuh memang apa ya, maksudnya bisa dibilang kita harus siap dengan segala kondisi perubahan ataupun perubahan gitu ya. Nah, jadi budaya itu salah satu budaya learning tuh. Nah, gitu. Nah, itu yang kita lakukan gitu ya. Nah, di sisi yang lain gitu, maksudnya di sisi yang lain bagaimana kita mengelola ekspektasi terhadap si target-target kerja lah istilahnya. Nah, kita kan ya mungkin ex people udah common lah gitu ya, tahu dengan istilah OKR gitu ya, Objective Key Result gitu maksudnya. Nah, kita salah satu menggunakan metode itu dan memang yang kita selalu oversee gitu ya. Kita lihat terus gitu, maksudnya kita dorong untuk teman-teman dalam proses coachingnya, dalam proses mentoring gitu, sehingga month to month gitu maksudnya progress itu betul-betul di tracking, betul-betul dilihat gitu maksudnya. Jadi memang nggak hanya sekadar maksudnya target kerja, targetnya ini gitu, tapi itu hanya di atas kertas, enggak gitu. Itu sih kira-kira. Nah, itu berarti kan memang tadi tuh experience talentnya juga mesti diperhatikan kan. Betul, dari hire to retire gitu. Kita bahkan inginnya semua orang mungkin retire di Sapiens ya. Jadi long journey gitu kan. Hopefully. Terus tadi yang menarik tadi soal culture ya, soal budaya gitu. Nah, gue kan berpikir kalau segi teknis nih, teman-teman teknis nih kan bisa dibilang
cukup tangible gitu ya, kita bisa ukur gitu bahwa dia ngerjain projectnya oke, dia deliverablesnya adalah projectnya tuh minor bugs-nya gitu kan, klien happy gitu ya. Terus kalau kita bicara tadi ada beberapa tantangan gimana harus kreatif kan, tadi lo bilang mesti agile kan. Iya, betul banget. Nah gimana tuh maksudnya kita supaya bisa agile tuh apa sih yang dilakukan di Sapiens gitu? Itu apa yang bisa lo ceritain nih? Gue termasuk orang yang percaya bahwa the most constant thing in this world is change gitu. Jadi ya perubahan itulah konstan. Maksudnya lo harus berubah terus gitu kan? Ya. Simply said bahwa di Sapiens itu menganut paham tidak ada status quo yang tidak bisa di-challenge. Oke. Jadi memang kalau di kita any kind of status quo should be challenged. Gitu. Jadi memang harus jalan gitu maksudnya. Jadi intinya adalah apa yang bisa membuat kita lebih baik gitu ya di hari esok gitu maksudnya akan kita lakukan. Jadi kalau berbicara secara paham gitu ya atau secara teori yang kita terapkan gitu ya. Intinya adalah gini. Kenapa Sapiens itu menggunakan terminologi human capital, tidak menggunakan human resource sebenarnya. Nah, jadi pada prinsipnya adalah kita pengen untuk mengkapitalize people. Oke. Jadi apapun yang sifatnya ataupun yang berhubungan dengan people should be capitalized to the business. Simply said begitu. Oke. Jadi any kind of money, uang yang kita keluarkan itu harus ada affiliated revenue-nya. Ya. Nah, challenge ketika di Agile itu ya sudah pasti akan selalu dimulai dari mindset. Karena kita punya DNA, kita maksudnya. Nah, dan kita juga sudah menurunkan itu menjadi sebuah values gitu ya. Jadi ada trust, ada heart, ada speed, ya kan, ada innovation dan lain-lain. Nah, itu yang sebenarnya menjadi ruhnya kita itu dalam berubah. Ya, jadi bisa dibilang kita ini salah satu organisasi yang perubahannya cepat banget, selalu cepat. Iya, kalau cepat gue mau coba bawa kita ke setiap tahunnya lah ya, maksudnya dari mulai tahun 2019, 2020 sampai sekarang 2023. Mungkin hampir setiap tahun kita organisasinya berubah ya. Ya kan, agile. Jadi agile itu jadi gue juga amazed sih kan, gue sebelumnya nih di perusahaan yang cukup lama juga kan. Cukup lama, sekitar 11 tahun gue di perusahaan yang lama, terus coba ke Sapiens. Sejak berdiri Sapiens lah kira-kira mirip-mirip lah, gue lihat juga. Kan salah satu pelaku sejarah. Iya, pelaku sejarah gitu ya. Jadi walaupun lahirnya duluan lu. Itu berubah terus tuh namanya struktur organisasi. Bukannya karena manajemen nggak tahu mau kemana, cuman kita terus mencoba keep up sama tadi balik lagi ke tren teknologi, tren digital. Terus kita juga selalu melihat biasanya kita melihat ke refleksi ke diri kita sendiri kan. Nah ini gue mau coba ngebawa temen-temen untuk bisa tahu juga yang dilakukan Sapiens katakanlah setahun belakangan ini gitu ya. Kita tuh ini nih sadar gitu bahwa voice of customer itu penting ya kan. Ujung-ujungnya kan kita sebenarnya perusahaan service kan. Kita build teknologi, kita bangun sistem, ujung-ujungnya adalah kita provide service ke klien. Customer happy berarti kan? Customer happy. Ya, objektifnya ya. Nah, kita ngukur nih. Tahun lalu 2 tahun lalu ya. Kita pakai metode Net Promoting Score ya, Net Promoted Score, NPS. Di interview klien-klien kita, ditanya mereka ingin rekomendasikan kita nggak kalau dalam dunia IT per-IT-an, atau mereka bahkan justru apakah mereka benar-benar nggak happy dan akhirnya nggak mau merekomendasikan gitu ya. Nah ini kan akhirnya ada inisiatif tuh yang akhirnya kita sekarang lagi genjot nih kan ya, untuk orang baik lagi talentnya bisa kreatif terus, bisa happy, terus secara service juga bisa membuat customer happy juga kan. Betul. Jadi klien happy, kita happy ya kan. Ya, betul banget. Jadi memang itu menjadi satu inisiatif yang penting banget. Jadi inisiatif mungkin secara organisasi ya.
kita nyebutnya itu Service Culture Improvement ya. NPS is bagaimana kita mengukur hasil improvement dari kultur service kita ke customer itu. Objektifnya sudah pasti, customer tidak cuma happy, tapi customer juga ingin mempromosikan kita ke koleganya. Misalnya begitu ya. Nah, tapi kan urusan culture ini kan sebenarnya bukan urusan, tidak bisa dibilang urusan bulanan, tahunan. Ini long way journey gitu maksudnya. Ini long journey yang memang harus kita secara konsisten memang harus jalankan. Terus juga misalnya ada hal yang perlu dikembangkan yang kita kembangkan gitu ya. Jadi memang ini yang kalau dari sisi HC kita yang sebenarnya kan pada saat itu memang menjadi maksudnya motor untuk perubahan kultur gitu ya. Jadi memang kita objektifnya adalah tidak hanya merubah kultur people kita, tapi kita juga pengen menjadikan Sapiens itu sebuah company yang memiliki service yang ikonik gitu ya. Jadi iconic service company. Simply-nya begitu. Jadi memang dari sisi kultur gitu ya, dari sisi kultur service yang memang kita kita kembangkan. Nah, tapi lo pengen tahu dari perspektif dulunya dalam berkaitan dengan turnover metric. Ini turnover kan IT company itu most likely tinggi ya karena kan talentnya seksi, terus semakin gede company-nya akan semakin keren, orang keren gitu. Nah, gimana maksudnya kalau dari sisi lu di bisnis nih kita maksudnya bagaimana maksudnya kiat-kiat lah lu maksudnya dalam retain teman-temannya. Kalau dari sisi hasil sudah pasti akan ada ada strategi tertentu gitu ya. Nah, kira-kira gimana sih? Nah, kalau ini sekaligus ini kan kita udah waktunya berapa nih? Udah bentar lagi habis waktu kita nih, Dit. Cuman baik lagi kalau turnover memang itu tantangan dari semua perusahaan ya. Nah, sekaligus juga mau mengkonklud sih. Kalau kita bicara bagaimana sih supaya orang retain gitu kan di sebuah perusahaan, di sebuah organisasi gitu ya. Yang jelas tadi secara culture kan juga mesti internalisasi kan, dan juga harus orang tuh live with it gitu di dalam organisasinya. Nah itu mulai dari justru ini ke secara general ke HC sih, artinya kan hire-nya mesti the right people dulu nih. The right people dengan culture kita, dengan DNA kita punya DNA kan, dengan DNA kita, dengan approach kita. Nah itu mesti sesuai dulu nih. Jadi kayak katakanlah bahan bakunya mesti pas dulu nih, ya kan. Nah ketika dia mulai masuk, yaitu experience dari mulai hire to retire-nya. Artinya setelah masuk ini, yang gue pastikan kalau teman-teman bergabung sama Sapiens, ya kan, itu tadi area bermain banyak banget. Yang tadi gue sekalian conclude ya. Area bermain itu mulai dari mau vertical solution, mau horizontal solution, ada di Sapiens. Jadi ayolah join ke Sapiens, ngerasain nih bahwa area bermainnya sangat banyak. Itu satu. Terus kompetisi. Kita nggak bisa juga terus keep orang yang nggak bisa keep up sama kita. Bisa jadi bukannya kita akhirnya kayak wah ini nggak cocok, bukan nggak cocok, ini nggak perform, you out gitu. Nggak semerta-merta, ada rules kan, ada policy-nya juga. Jadi dan bisa dibilang kan lingkungan tidak selalu cocok untuk semua orang, dan juga sebaliknya semua orang juga nggak bisa selalu cocok dengan lingkungan kan. Jadi artinya bisa jadi dia cocok di Sapiens tapi tempat lain nggak bisa gitu. Tapi ya itu dia, kan ada banyak parameter kan. Betul. Nah supaya mereka stay, yang jelas tadi ada area bermain udah ada, kompetisi udah ada. Nah di mana lagi lingkungan yang memang selalu berusaha untuk keep up sama digital trend. Kemudian kita juga terus memperbaiki diri. Tadi kan udah ada service culture improvement ya. Betul. Yang tadinya nih engineers di tim gue nih, taunya cuman depan komputer, bikin program, coding dan lain-lain gitu ya. Dan engineers bukan hanya engineering gue doang nih. Ada yang emang kayak kan lah network engineer dan lain-lain kan. Itu kan di timnya Wawan tuh. Nah itu juga tadinya awalnya cuma taunya cuman ke komputer, laptop, device dan lain-lain gitu kan. Nah sekarang disuruh bisa tahu tentang pelayanan service. Okay. Nah itu
itu suatu hal yang menarik. Jadi menurut gue dengan adanya variasi ataupun kondisi yang di Sapiens seperti itu, gue sangat berharap sih yang namanya talent di sini tuh seneng dan happy ujung-ujungnya ya nggak? Dit? Betul. Happy, senang, dan akhirnya bisa ujung tadi ya retire di sini gitu. Dan kita bangun Sapiens ini menjadi Sapiens yang lebih maju lagi ke depannya. Nah, jadi balik lagi ya. Itu kita udah punya segala macam yang ada di Sapiens. Mari teman-teman kalau yang mau bergabung, pokoknya di LinkedIn Sapiens. Di mana lagi deh? Coba lo website LinkedIn ada tuh, kita rekrut lagi butuh banyak orang di sisi apa gitu ya. Silakan kontak ke Sapiens. Dan juga bagi para klien kami nih Sapiens. Nah, inilah kekerenan talent kita di Sapiens dengan segala macam programnya. Dan tadi juga kita punya berbagai macam produk dan services, mau vertical solution, horizontal solution, itu juga kita punya. Talent kita juga banyak yang tersertifikat kan. Betul, Dan itu selalu ditambah dari waktu ke waktu gitu. Nah, ini karena kita waktu udah habis kan Dit. Nah, ini biasanya kan kau yang memulai, kau yang mengakhiri. Ini kau yang mulai, gue yang mengakhiri. Oke, ya. Terima kasih banyak teman-teman semua untuk bisa sama-sama dengan kami selama beberapa menit ini. Semoga berguna. Sampai jumpa di acara Creating Talk Sapiens berikutnya. Kami undur diri. Selamat pagi, siang, sore, malam. Bye. Bye.